Aerox. Jadi kalau teman-teman sekiranya suka ngoprek motor, modifikasi motor, ini satu seri yang saya lagi coba. Siapa tahu menarik di sini gimana kita sharing spek, sharing modifikasi kita apa, lalu kita bedah motornya seperti apa. Mudah-mudahan kita saya dapat ilmu baru dan teman-teman juga dapat ilmu baru atau dapetin ide untuk modif motornya. Karena motornya kayak gini, keren bunyinya. 10.000 tuh cuma dapat segini. Tapi kopinya wah nih. Udah paling enak mah gorengan sama kopi. Bener nggak? Ya. Ayo tuh. Rokok kurang apanya? Hah? Ulah ramai. Nyontohin yang nggak benar kalau ngerokok. Nggak boleh apa ya? Hah? Emang nggak boleh? Bukan nggak boleh. Ya kenapa? Kenapa kita harus ngerokok di depan kamera? Kan nggak mesti kan. Ini motor nih. Kan orang-orang mah ada yang pengen bore up, ada yang pengen bore up kirian, terus belum diceperin, ada kaum ceper, kaum hedon anu segala herang mah di itu apa? Bang ya. Ini Ekip milih apa namanya, gaya motornya kayak begini selain faktor uang ya. Ya. Cuman kan kalau motor ini mah emang konsep harian Pak. Jadi cukup main CVT juga gitu. Wih, kopi. Oh jadi kalau untuk harian mah sebenarnya, makasih Pak Gagan. Oke. Soalnya kopi masih ada nggak? Ada Pak. Ada. Konsep harian emang kayak gimana? Main CVT kirian. Nah, kalau di borap itu kan buat race Pak. Biasanya sayang ke mesin. Kalau kata Eki mah CVT cukup buat harian. Nah ini CVT emang barangnya gimana? Kalau udah main kirian apa aja sih? Oh kayak misalkan kayak roller. Eki pakai Seon. Seon, berarti 10 gram. 10 gram, terus per 3. Per sentri itu pakai Vario 150. Lebih keras dibanding bawaan ya? Oke. Untuk si per CVT-nya pakai 1.500 TDR RPM. Yang kuning? Yang kuning. Terus si kampasnya itu pakai Daytona. Kenapa pakai yang kuning, yang 1.500 nggak pakai yang 1.000? Pernah nyobain yang 1.000? Kalau 1.000, kalau menurut Eki mah terlalu ini Pak apa? Menurut Eki, menurut Gerung Pak. Dari bawahannya, gitu dah. Yang per besar? Ya yang 1.000. Yang 1.000 lebih ngegerung dibanding yang 1.500 kata Eki. Oh gitu? 1.500 enak Pak kalau 1.500. Kebanyakan teman-teman sama juga pada pakai yang 1.500 TDR. Soalnya gini, ada beberapa kali kita nyobain, terus dinaikin ke dyno, jadi didukung sama data dyno. Kalau mesin masih standar, mau CVT mau kayak gimana gitu ya, tenaga itu lebih keluar di 1.000 atau 10% dibandingkan yang kuning. Secara data. Jadi beberapa motor udah dicobain, hasilnya memang kalau kerasanya gimana? Emang by feeling ya? Yang 10% sama yang 15% emang kerasanya gimana by feeling? Emang kebiasaan 1.500 lebih enak Pak. Tapi belum nyobain yang 1.000 gitu. Kan belum nyobain kan? Iya. Belum nyobain. Soalnya biasanya gini. Kalau yang saya alamin ya, kalau di saat kita pakai per yang lebih keras, berarti kan misalnya pakai 15, terus pakai yang 20, itu efek ke diri kitanya itu seolah-olah motor lebih kenceng. Karena lebih di gas itu lebih narik. Tapi kenyataannya atasnya biasanya kurang dapat. Yang 1.500 semakin keras semakin nggak dapat kalau mesinnya standar. Mau mesin standar, mau mesin udah borapan, kalau per CVT yang besarnya terlalu keras, emang secara akselerasi kerasa enak. Cuman atasan nggak dapat. Kecuali mesinnya tenaganya gede banget. Gitu. Cobain yang 1.000-nya. Ntar ini 1.000 tuh TDR tuh kan ada. Ini berarti yang ini yang panjang, yang all new NMAX kan? Iya. All new NMAX, all new Aerox. Pakai yang 1.000 beda. Kalau yang lainnya kayak rollernya bebas, itu mah bebas. Cuma kalau PR belakang baiknya itu kenapa pakai yang itu? Karena secara data dyno juga beda. Cuma kayak gini, kayak kita pakai knalpot nih. Knalpot standar sama knalpot brong. Kerasa lebih kencang yang mana? Yang brong. Yang brong. Naik ke dyno belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena rasanya di kita, bener nggak? Dengar knalpot suara berisik,
wah lebih bertenaga. Padahal sebenarnya enggak. Per juga begitu. Nah terus balik lagi ke Pexivity dulu, terus sebelum ke knalpot tuh ya. Belakang tadi pakai apa? Pakai Vario ya? 150. Nah, kopling pakai Daytona. Mangkoknya masih pakai apa? Ori, masih ori. Oh, masih ori. Sudut nggak dirubah? Belum, Pak. Oh, belum. dirubah. Nah, terus walhasil gimana rasanya? Suaranya? Enak, Pak. Bukan suara. Oh, Tenaga motornya tenaga gimana? enak. Lebih enak. Ini semenjak ganti knalpot yang Robuan ini, top speednya agak naik. Ngaruh. Kebanyakan gitu, Pak, apa? Kalau ganti knalpot top speednya agak ngaruh gitu, Pak. Soalnya gini, kalau misalnya kita bicara masalah knalpot itu ada, kalau misalnya kita salah yang namanya pilih knalpot mesin standar, bukan berarti tenaganya naik sebenarnya. Ya apalagi kalau misalnya knalpotnya asal ya. Tapi kalau ini kan Robuan, let's say mereka udah ada apa namanya, ada penelitian di belakangnya ya, di mana ada penelitian di belakangnya. Biasanya mereka berpikir, mereka menguji, dan akhirnya mereka mendapatkan spek yang pas. Roller berarti Seon tadi total berat 60 gram. 60 gram. 6 kan yes, Seon ini 60 gram total. 60. Cuman si rollernya nggak full. Nggak full gimana? Cuman dipasang 3. Atau 30 gram itu mah? Iya, 30 gram maksudnya. Cuman dipakai 3, bukan full. Cuman dipakai 3. Kalau emang jarang jauh main, Pak. Cuman deket-deket enak lah. agak enak si ngegasnya gitu, Pak. Agak ngisi. Nih, yang namanya topik si silang roller kayak gitu kan, itu topik yang cukup rame ya. Terus ini pakai roller cuman 3. Cuman 3 ya. Total 30 gram. Kenapa nggak pakai roller yang 5 gram 6 biji? Kalau touring biasanya suka full pakai, Pak. Misalkan. Ya, misalnya nih. Karena ini kan kita Eki pakai 3 10 graman nih yang punya Seon kan. Kenapa nggak pakai yang 5 gram 6 biji? Belum nyoba. Ini menarik. Nanti kita bongkar ya. Siap. Pengen lihat nih, ini apa? Hasil pakai 3 roller. Jadi 3 roller ini ya? Ya, 3 roller. Tapi ini masih 2 DP nih. 2 DP mah tuh punya yang NMAX apa? Ya, ini yang belum, Pak. Oh, ini belum. Ini Rido dibongkar? Hah? Rido. Soalnya rollernya 3. Kadang kita coba tag. Ini ngerjain di mana? Di rumah sendiri, Pak. Kerjaan sendiri? Ya. Wow. Ngecenginnya pakai apa tadi? Ngencengin ini? Ngencengin apa? Biasa. Oh, biasa diganjal belakang. Ganjal yang pakai ini ya, Pak. Wih, bener. Aduh, saya jatuh, sorry. Rollernya cuma 3. Cuma 3 bener. Ini udah mulai peang nih. Oh, enggak sih ya. Bener-bener 3 ini isinya. 3. Keren. Terus, oh ini ya ring. Ya. Ini pakai ring ganjel Mio ya? Ya, Mio M3 ya. Terus belakangnya. Oh ini. Belakangnya. Kita acak-acak motor Chef Eki. Standar. Ini punya Daytona kampasnya. Oh, kampasnya Daytona punya. Lihat nih. Masang beltnya kebalik. Nah, ini tips buat teman-teman nih. Ini kan Eki ini seneng bongkar-bongkar di rumah. Tadi saya buka, ini ada panah nih kalau Yamaha nih. Dan biasanya kalau misalnya nggak ada panah, itu tulisannya harus bisa dibaca sama kita dari sini. Jadi kalau pas kayak gini kan nih kebacanya kebalik. Ya. Jadi ini selama ini masang beltnya kebalik nih. Yang bener begini. Jadi aneh kan nggak ada tulisannya. Ini minimal kalau kita lihat dari bagian depan itu belt bisa kelihatan searah kita lihat gitu. Biasanya seperti itu. Nah, nih satu kebalik. Siap. Oh ya nih per TDR nih. Ya, TDR. 15.500. Oh, per juga. Katanya pakai lupa. Udah diganti. Oh, udah ganti. Maaf, sorry. Jadi pakai 15 juga. Sorry salah. 15 apa nih? TDR juga. TDR. Oh, ini per 15. Nah, si per ini efeknya gimana kerasanya?
Enak Pak. Nggak, di motornya sama standar bedanya rasanya gimana? Jauh. Ya jauh teh dari jauh itu gimana? Jadi apa? Bawahannya Pak enak gas dari bawah. Oh. Efek per nih, kita bicara masalah efek per. Pakai per empuk sama per yang keras. Itu kalau misalnya kita pakai motor kopling, itu kalau istilah Sunda nama ditengkep dulu. Jadi tahan dulu, baru dilepas. Nah, iya. Jadi efeknya seperti jadi kayak kita ngisi dulu kalau motor 2 tak kan harus ngisi ya. Harus ngisi dulu. Wih, bener tiga apa? Tiga roller. Kalau saya bangun rumah pakai 3 roda. Jok bapak. Bener. Nih tinggal dibersihin. Saya ini udah nggak ada lagi ya mesin gitu, mesin Masih ori Pak. masih ori. Iya. Saringan udara Ori. nggak dirobek-robek. Nggak. Oh. Kalau saya dulu biasanya kalau versi murahan filter udara itu dibuka, dirobek, terus diganti sama busa. Teman busanya harus dikasih oli dikit. Itu versi murah meriah untuk biar dapetin flow udara terbaik dari si filternya gitu. Karena kalau pakai filter yang aftermarket kadang-kadang harganya kan agak mahal ya. Menarik. Nanti bersihin deh. Siap. Biar apa? Biar keren. Biar bersih. Karena nah ini tips. Orang itu suka ngerasa geredek motor itu karena sebenarnya salah satunya adalah perawatan. Dimana kalau udah kita ngeliat kampas kopling gitu ya, kalau dia terlalu mengkilat itu menjadi licin. Lalu permukaan di dalam sini pun menjadi sangat licin sehingga pas kita maju gerdek. Itu satu. Berikutnya adalah saat kita punya belt dan beltnya semakin tipis dan udah pernah selip, itu yang bikin gerdek. Sebenarnya sih selama kita rajin, yang namanya gerdek akan terhindar. Oh ya, tadi kita ngomongin ini ya, ngomongin per. Saya tadi belum lihat. Nanti habis ini kita bersihin. Per apa namanya? Ganjel ring. Nah, ganjel ring itu kan kalau untuk di saya itu untuk yang namanya tuning. Versi saya tuning itu. Astagfirullah, 2 kali kamu jatuh. Tuning posisi start si belt. Jadi misalnya ini kan ada per nih. Ya. Per ada ring. Ringnya dipasang, terus depan dipasang. Rada bandel Nah, pasti pasang terus mana? Nah, ini dia. Kunci ada ya? Kunci mana? Ininya nggak di ini Pak? Apanya? Nggak di ini? Nggak diapain? Lupa. Asal aja dulu, ini asal apa? Asal nempel. Asal nempel dulu. Nyala. Nih, si ring ini itu fungsinya itu biasanya, dan memang kalau saya pakainya tuh, ini kalau dilihat nih, Ki, ini belt belum keluar banget nih, ya, belum keluar banget. Semakin belt ini semakin keluar, tarikan pasti lebih enak, dan nanti overall tenaga akan lebih enak. Tadi kan pakai 1, ya. Ini kalau misalnya ditambahin lagi, ini akan lebih keluar, tarikannya lebih enak. Dengan catatan belt masih baru. Ini belt udah lama nggak? Baru Pak. Baru. Ya, baru. Tambah lagi ring ini pasti lebih enak. Ring yang mana ditambah? Ring yang tadi, yang di depan. Di mana rohnya? Yang di dalam. Tadi kan yang bukan di dalam sini. Oh, sama jadi 2. Iya, tambahin lagi biar ini sampai keluar. Kita punya nggak, Bob? Punya nggak, Bob? Bob? Hah? Rolling aja dulu, nggak apa-apa. Oh, jadi Pak ring ditambah 2. Tambah lagi aja ringnya. Coba ya, saya ada nggak ya? Jadi, Ini double gitu Pak? mana ringnya tadi? Nih kan ada ring nih satu nih. Nih kita main-main aja ya. Nanti buat apa? Biar gini efeknya gitu kan. Jadi ini efek tuning si ini. Ini pakai per asal-asalan. Mio gitu nih. Ini ring Mio.
Ini Rimio kita pasang di sini. Ini kita ngeliat efeknya. Jadi ke tenaga juga ntar beda. Kalau mau dicoba nanti dicoba dulu aja. Karena seneng ngoprek sendiri kan. Iya. Nah, seneng ngoprek sendiri. Jadi nanti yang kalau teman-teman juga ngoprek sendiri di rumah gitu. Oh, ini kurangnya kemana? Apa biar lebih enak gitu. Salah satunya itu. Ini kita asal aja ya, buat nunjukin nih. Tuh, kelihatan nggak? Lebih keluar ya? Oh iya. Ini semakin keluar, tarikan semakin enak. Gitu. Oh jadi sirinya di double? Ya, mau di double, mau 3, mau berapa. Oh. Ini semakin keluar, kalau bisa hampir kayak mau keluar. Nariknya lebih enak. Kok bisa lebih keluar gitu? Ya, jadi kalau misalnya ada satu lagi, ini masih bisa satu lagi sebenarnya. Akan lebih enak. Jadi mau dibuka lagi atau mau dibiarin? Biarin. Oke, biarin aja katanya dia pengen nyobain. Habis ini muncrat. Suruh nyobain motornya. Habis motornya dicobain nanti dia laporan lagi. Dah, pasang dulu, tapi cobain. Ya. Gimana? Bedanya apa? Enak pak. Hah? Enak. Enak mah gorengan. Jadi gimana? Jadi enak dari pertama ngegasnya jadi agak ngisi. Oh iya lebih ngisi. Makanya itu fungsinya ganjel siring itu sebenarnya untuk tuning belt kita di belakang itu sebisa mungkin sekeluar mungkin. Jadi kayak kalau kita di sepeda lah, gear belakang makin gede, makin enteng kan? Enteng. Ngedayuhnya. Nah ini biar mesinnya dapat tenaganya lebih optimal, belakang itu makin luar makin bagus. Ganjel ring. Itu tuh tips tuh buat teman-teman. Coba kita obrolin. Yang lainnya apa? Tapi bener enak. Enak pak. Jangan bilang di video enak pura-pura enak. Padahal nggak enak nih. 3 rollernya. Wow. Di luaran sana ada yang pakai roller lebih ekstrim nggak? Pernah dengar ada yang pakai satu ya Bob ya? Siapa yang pakai satu Bob? Pernah nyobain Bob? Hah? Pernah nyobain pakai satu? Cuman ada beberapa yang memang makainya ganjil. Jadi kayak dulu spek X-Max. Itu total 6, cuman dibedain 1. Karena memang itu si pulinya si puli rumah rollernya sama kita dibikin speknya kayak gitu. Cuman kalau ini penasaran harus lihat harus speknya kayak gimana nih, luar biasa. Terus ini main apa lagi nih? Cuman luar main body aja pak. Si kaki-kaki belum. Ini birunya biru apa sih ini? Biru candy. Oh, inspirasi dari? Emang inspirasi dari mobil Patwal sih pak, warnanya. Mobil Patwal? Ya, Patwal kan si poletnya itu warna biru candy. Jadi inspirasi, jadi bagus ke motor. Biru candy gitu? Biru merah putih, biru merah putih kan? Base-nya putih? Iya, base-nya putih. Cuman poletnya sekarang kan putih biru. Biru candy. Oh, birunya gini ya? Patwal, iya. Oh. Iya. Terus ini sponsor Arai. Sponsor Arai. Luar biasa sponsornya Arai guys nih. Sponsornya Arai. Terus ini milih warna ini desain sendiri atau emang didesainin? Enggak, ini emang konsep sendiri Pak. Cuman ada beberapa lihat Ninja 2,5 polet kayak gini. Cuman agak dibedain sedikit gitu. Oh. Velg merah. Jadi ini kaki-kaki belum main. Ya, belum. Terus suspensi rem belum ya? Ya, belum. Masih krem? Masih, Pak. Masih mesin standar masih krem lah ya. Standar ini, Pak. Bener. Nah, karena kalau kita bicara yang namanya motor, orang modifikasi itu beda-beda. Ada yang tujuannya, kalau saya pribadi gitu, saya seneng ngoprek motor itu nyari tenaga biar, karena saya seneng touring ataupun harian. Jadi spek saya itu adalah touring dan harian, di mana untuk harian itu enak, untuk touring itu durable. Berarti dia kuat, nggak cepat jebol. Khususnya apalagi kalau kita main bor apaan. Kalau main kirian sih ada kasus-kasus mana kirian jebol kalau kita terlalu ekstrim. Cuman umumnya sih nggak jebol. Jadi balik lagi ke teman-teman,
ya kalau modif motor atau rubah motor itu bebas. Karena pada dasarnya motor-motor kita gimana kita. Cuman sebagaimananya satu keinginan kita diperoleh, selain dari itu tujuan dari modifikasinya dapat, jangan yang mubazir. Mubazir tuh dalam arti serba dipasang, fungsinya enggak. Tapi ya balik lagi ya ke pemilik motor. Kalau saya lebih pilih ke tepat guna. Cuman kadang-kadang memang ada yang modifikasi yang nyusahin diri, yaitu motor pameran. Nah. Ya kan nyusahin diri. Nyusahin diri mau dipakai juga kan. Aduh takut kotor, takut jalan. Nah, yang ini motornya Eki. Nanti kita bahas lagi motor entah siapa, kita lihatlah ke depannya. Yang saya pengen tahu ini adalah spek motor teman-teman seperti apa. Kasih tahu di bawah, terus siapa tahu kita ketemu, terus misalnya ada motor yang speknya aneh, mau kita bahas bersama, kasih tahu di kolom komentar. Oke, thank you banget Kang Eki. Oke, siap. Ya, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye. Belum direkam ya? Hah? Gagal. Kenapa? Cut dulu. Nah, tapi Pak. Sikat.